Shalom, selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaat GBIS Haleluya Palur dan sahabat-sahabat kami dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita mulai belajar firman Allah di dalam pendalaman Alkitab hari ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Kau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kau akan berikan bahasa yang sama kepada kami, sehingga kami dapat menikmati berkat firman-Mu dengan penterjemahan dari Engkau. Roh Kudus bekerja untuk kami, jamah hamba-Mu, jamah jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Selasa yang lalu Rasul Paulus mengajar kepada kita agar setiap jemaat dapat menikmati damai sejahtera Allah. Jemaat menikmati otomatis pribadi lepas pribadi menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana caranya? Selasa yang lalu kita diajarkan jangan hidup dalam kebodohan. Nah, masih banyak jemaat yang hidup dalam kebodohan. Yang kedua, siap untuk dinasehati. Dan yang ketiga, gunakan selain pikiran, gunakan perasaan. Jika kita tiga ini kita lakukan, damai sejahtera ada. Nah, hari ini Rasul Paulus masih kepingin melanjutkan nasihatnya supaya jemaat mampu menggunakan manusia barunya. Jemaat mampu menggunakan manusia barunya. Damai sejahtera dapat dinikmati jika pribadi lepas pribadi memiliki dan mengembangkan kasih karunia Allah yang ada di dalam hidupnya. Jadi sekali lagi, damai sejahtera dapat kita miliki dan dapat kita nikmati jika setiap jemaat dapat mengembangkan kasih karunia Allah yang ada di dalam kehidupannya. Bagaimana caranya? Alkitab membimbing kita. Efesus 4 ayat 24. Kita ambil bagiannya. Dan mengenangkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendaknya. Allah telah menciptakan manusia baru yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Perhatikan, jadi sekarang tinggal manusianya. Ini manusia barunya sudah diciptakan ibarat baju, bajunya sudah dibuatkan. Tinggal manusia mau pakai atau enggak. Karena kadang-kadang manusia merasa asing dengan baju baru yang telah Allah buatkan untuk mereka. Ayat 20, kamu telah belajar mengenal Kristus. Belajar itu tidak ada berhentinya. Belajar itu tidak dibatasi dengan waktu. Belajar itu tidak dibatasi dengan tempat. Bahkan belajar itu di setiap keadaan. Rasul Paulus menekankan setiap orang percaya, setiap orang Kristen harus belajar untuk mengenal Kristus. Lebih dalam lagi,
lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Mengapa? Karena sesudah mengenal Kristus, pengenalan itu akan berkembang dalam kehidupan keseharian kita. Ya, pengenalan akan Kristus akan berkembang dalam kehidupan keseharian kita. Ini yang perlu dipelajari. Untuk mengenal Kristus dipelajari dengan sungguh-sungguh. Nah, apa yang dipelajari di dalam mengenal Kristus? Yang pertama, untuk meninggalkan hidup dalam kebodohan. Ya. Jadi banyak pelajaran-pelajaran kebodohan yang ditiupkan oleh dunia dengan arah angin, ya, dengan keadaan rumah, dengan keadaan cuaca. Semuanya itu tipuan kebodohan supaya kita tidak berani maju. Kita punya senjata yang luar biasa. Dalam nama Yesus dapat berjalan. Ya, angin ribut. Kalau kita jawab dengan kebodohan-kebodohan kita, tenggelam kita. Tetapi Allah kepingin kita pintar. Bagaimana cara mengatasi angin ribut? Jangan dengan kebodohan. Tetapi dengan pengenalan akan Yesus. Petrus mengenal itu Tuhan. 11 murid itu hantu. Menang mana? Petrus berani terjun ke laut. Petrus berani berjalan di atas air. Tinggalkan kebodohan. Jangan hidup dalam kedegilan. Degil adalah orang yang tidak bisa dinasehati. Kita manusia banyak mengalami kekilafan. Kita manusia yang terus-menerus hidup di dalam kebodohan. Lalu muncul Yesus, muncul Roh Kudus yang mengajar kita dengan menasehati kita. Tinggalkan kebodohanmu. Nih, aku beri yang lebih bagus. Nih, aku beri yang lebih luar biasa. Namanya Yesus. Dialah segalanya. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, kurang dicukupi, bahkan segala masalah dapat terselesaikan dalam nama Yesus. Nasihat ini harus kita terima dan harus kita kembangkan supaya kebodohan tidak merajai dalam kehidupan kita. Lalu kita mulai hidup dengan perasaan, tidak hanya hidup dengan akal, tidak hanya hidup dengan pengalaman, tetapi hiduplah dengan perasaan. Hari ini anak-anak muda sudah tidak punya perasaan. Dulu waktu saya masih muda remaja, saya kepingin bertemu dengan teman-teman, kumpul di satu tempat, tidak dengan HP, hanya dengan perkataan pulang sekolah, nanti jam 4 kita kumpul ya di lapangan, kita akan main bola. Mereka datang ke lapangan, mereka tepat waktu, mereka main bola. Tapi sekarang ada HP, sudah ditelepon dengan HP. Apa kata mereka? OTW. OTW itu kalau dalam bahasa Jawa, ojo takon wae, jangan tanya terus. Dan kita yang kalau sudah mendengar OTW sudah senangnya luar biasa, padahal teman kita sedang mandi. Begitu sampai kumpul 4 orang, apa yang dilakukan mereka? Main HP. Satu dengan yang lain. Tidak ada tegur sapa. Tidak ada perkataan-perkataan yang dapat dibahas. Mereka saling main HP. Tidak ada perasaan. Dengan siapapun juga tidak ada perasaan. Ini yang dikritik oleh Rasul Paulus. Ini yang Rasul Paulus ingin. Kamu hidup
hidup dengan perasaanmu. Jangan nyakiti orang lain dengan perkataanmu. Jangan nyakiti orang lain dengan perbuatanmu. Tinggalkan kesan yang baik terhadap mereka. Sehingga mereka menghargai kita. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Yang diingatkan kepada kita. Orang yang mengenal Kristus harus hidup dengan mengenakan manusia barunya. Manusia baru yang bagaimana? Manusia baru ini bukan ciptaan kita sendiri. Saya menemukan ilmu baru, saya menemukan cara baru, saya menemukan pola baru, bukan itu. Tetapi pola cara hidup yang sudah dibuatkan oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Nah, kita dididik untuk menggunakan manusia baru ciptaan Allah ini. Tadi dikatakan di atas, kita dididik untuk memakai baju baru buatan Allah, bukan buatan diri kita. Buatan Allah itu 100% dari Allah semuanya. Tidak ada dari dunia. Tetapi dari Allah menggunakan kehidupan yang baru. Supaya kita melakukannya. Supaya kita memakainya. Supaya kita melatihnya. Dan dengan latihan memakai baju baru ini. Dengan memakai manusia baru ini. Kita akan menikmati damai sejahtera Allah. Karena baju baru yang kita kenakan ini tidak kalah dengan ketakutan, tidak kalah dengan kekhawatiran, tidak kalah dengan berbagai macam masalah hidup. Melainkan baju baru, manusia baru ini mengalahkan segalanya. Itu yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Sehingga tiap Selasa kita dididik satu ayat supaya kita ngerti apa rencana Allah, apa tujuan kita menggunakannya. Dan kita memakai manusia baru untuk menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kau ajarkan kepada kami untuk menjadi manusia baru yang dapat menggunakan damai sejahtera Allah di dalam setiap kehidupan kami. Teraikan firman-Mu Tuhan dengan hati, jiwa, dan roh kami. Sehingga kami siap menjadi saksi-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, Shalom Bapak Ibu, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, seperti biasa ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, alangkah bijaknya kalau kita masih tetap membawa masker dan kita pakai di tempat-tempat keramaian. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk anak sekolah minggu. Minggu jam 9 untuk ibadah raya. Dan selesai ibadah raya ada ibadah anak muda dan remaja. Lalu pada tiap Selasa diadakan ibadah pendalaman Alkitab mulai jam 6 sore. Dan Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan permata, persekutuan rumah tangga. Yang satu kegiatan cabang, jam 6 sore. Mari Bapak Ibu yang belum daftar, silakan mendaftar. Sehingga panitia dapat mengarahkannya. Terima kasih. Mari kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Engkau telah pimpin kami di dalam ibadah kami. Engkau mengasihi kami, Engkau berikan firman-Mu buat kami. Berkati Bapak Gembala yang sudah mewartakan firman-Mu. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah beri keamanan, kedamaian.
Bapa, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Bapa, pimpin berkati hamba-hambamu, berkati hambamu untuk menjadi saksimu, bekerja dengan baik karena Engkau mengasihi. Pemimpin-pemimpin negara dari atas sampai tingkat bawah Engkau akan pimpin berkati. TNI Polri Bapak pimpin berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Pimpin sertai ya Tuhan. Kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan-Mu, Engkau akan pimpin berkati. Beri damai dalam negara kami. Kami serahkan semua ke tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur Kau masih kumpulkan kami di tempat ini, masih menyatukan iman percaya kami. Kami berdoa untuk Ibu Gito. Kami berdoa untuk saudara kami Arin. Kami berdoa untuk Pak Tris. Kami berdoa untuk Ibu Bing. Kami berdoa untuk Pak Ishak. Jamah Tuhan, karena jamahan-Mu menjadi jawaban mereka. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Demikian juga kedua cucu kami, yang satu ingin masuk ke SMA Negeri 3, yang satu ingin masuk ke SMP 8. Dalam nama Yesus, cucu-cucu kami diterima sesuai dengan apa yang diinginkannya. Terima kasih Bapa. Kami akan mengucap syukur karena Engkau telah menyembuhkan Pak Gito, Engkau telah menyembuhkan saudari kami Lili, Kau telah menyembuhkan Ibu Bambang. Mereka telah sembuh. Mereka telah Kau beri kekuatan untuk bersaksi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Antaran pimpin kami hingga kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka nikmati berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaan, untuk rancangan-rancangan hidupmu, berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.